Proses negosiasi atau perundingan perdagangan bersama Amerika Serikat masih berlangsung, dengan harapan Washington bisa menurunkan besaran tarif resiprokal baru yang dikenakan ke Indonesia sebesar 32%. Pemerintah Indonesia telah mengirimkan tim negosiasi untuk melobi agar Amerika Serikat luluh, salah satunya dengan menawarkan tambahan volume impor energi baik dalam bentuk minyak mentah, BBM, hingga LPG. Tak dipungkiri, kurangnya produksi dalam negeri membuat Indonesia saat ini masih mengimpor berbagai komoditas energi. Misalnya saja LPG. Kebutuhan LPG nasional saat ini sekitar 8 juta metrik ton per tahun. Dari jumlah tersebut, 70%-nya dipenuhi dari impor. Menurut Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dari total LPG yang diimpor, 54%-nya berasal dari Amerika Serikat. Sementara untuk minyak mentah, Indonesia hanya mengimpor 4% saja dari total impor komoditas tersebut. Menurut Bahlil, di tengah negosiasi yang masih berlangsung, pemerintah akan menaikkan impor LPG dari Amerika Serikat menjadi 40%, sementara impor dari negara lainnya akan dikurangi. 54% impor kita LPG itu dari Amerika. Dan kita tahu bahwa impor minyak kita kan cukup besar. Nah, ini yang kami lagi mengeksersis untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu komoditas yang bisa kita beli di Amerika. Menanggapi langkah ini, anggota Dewan Energi Nasional periode 2020 hingga 2024, Satya Widya Yuda menilai menambah impor LPG dari AS merupakan langkah tepat. Selain untuk meredakan ketegangan perdagangan dengan negeri Paman Sam, harga LPG dari Amerika Serikat juga lebih murah karena menggunakan standar perhitungan Montel Price dibanding jika mengimpor dari Timur Tengah, terutama Saudi Aramco. Dengan pemanfaatan LPG yang saat ini mayoritasnya didistribusikan untuk rumah tangga, hal ini tentu akan berpengaruh positif bagi anggaran pemerintah yang setiap tahunnya harus digunakan untuk subsidi LPG. Total daripada LPG kita itu sekitar 8-9, importasinya itu sekitar 6,9 juta ton. Jadi kalau misalkan sekarang 54%, itu 3,8 juta ton, itu dari Amerika Serikat. Nah, itu mau ditingkatkan menjadi 70%. Jadi mungkin tambahan sekitar 1, sekian juta ton dari Amerika lagi. Nah, itu yang menurut hemat kami, karena pemilihan harganya, harga yang kebetulan sangat bagus gitu kalau kita menambah volume impor datang dari Amerika, dalam rangka juga otomatis nanti kaitannya menekan daripada subsidi kita. Jadi begitu ininya keberuntungannya ya, keberuntungan menambah impor dari negara yang memang harganya lebih murah kita bandingkan antara yang berlaku lainnya, yaitu menggunakan kontrak price-nya Aramco. Sama halnya dengan LPG, produksi minyak mentah nasional saat ini juga masih belum bisa mencukupi kebutuhan domestik. Hingga akhir Maret, produksi minyak mentah Indonesia tercatat hanya sebesar 573,9 ribu barel per hari. Sementara kebutuhan minyak dalam bentuk BBM mencapai 1,5 juta barel per hari. Sehingga untuk mengisi selisih tersebut harus ditutup oleh impor. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaydi Notonegoro mengatakan tidak masalah jika hal kebutuhan tersebut harus dipenuhi dengan menambah impor dari Amerika Serikat selama harga minyak yang dibeli kompetitif. Namun menurut Komaydi, pemerintah harus mengkomunikasikan secara jelas dengan negara mitra lainnya yang selama ini menjadi importir minyak mentah ke Indonesia, agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari karena adanya pengalihan volume impor dari negara tersebut. Selama ini, Indonesia mengimpor minyak dan produk BBM dari Singapura, Malaysia, hingga Timur Tengah. Kalau bagi kita sebagai negara net importer, itu sebetulnya tidak peduli dari mana. Yang penting kompetitif, begitu. Yang penting ada keberlanjutan pasokan, karena aspek-aspek strategis baik dari sisi anggaran negara, APBN, dari yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan pasokan, karena urusannya dengan ketahanan energi dan ketahanan ekonomi nasional. Sepanjang itu bisa mendapatkan jaminan dari pemerintah Amerika Serikat atau
sumber-sumber yang lain, saya kira positif-positif saja begitu, Mas. Hanya saja seperti yang saya sampaikan di awal tadi, selama ini kan kita dengan mitra dagangnya dengan beberapa negara. Nah, ini yang saya kira hubungan baiknya harus tetap dijaga. Saya kira kita nggak bisa balik kanan atau putar balik terlalu besar sudutnya begitu ya. Yang bisa dilakukan adalah secara bertahap. Jadi tidak meninggalkan, tetapi kemudian meredistribusi ya. Jadi kalau tadi saya kasih gambaran, katakanlah 52 produk dari Singapura begitu ya, 52%. Mungkin diturunkan katakanlah menjadi 42 begitu ya, yang 10-nya kita distribusi ke tempat lain, salah satunya Amerika. Nah, kebetulan saat ini sedang diperlukan sebagai instrumen untuk negosiasi supaya kita reciprocal tarifnya itu nggak terlalu besar dikenakannya begitu, Mas. Sementara itu, Gubernur Indonesia untuk OPEC periode 2015 hingga 2016, Widiawan Prawiraatmaja mengatakan, Indonesia diharapkan memperhatikan beberapa hal sebelum memutuskan untuk menambah porsi impor energi dari Amerika Serikat. Salah satunya terkait biaya transportasi. Mengingat jarak Amerika lokasinya cukup jauh dari Indonesia dibanding Timur Tengah. Jangan lupa Amerika tuh jauh loh. Iya. Jauh itu berarti kalau bawa dari sana ke sini tuh takes time. Jadi 2 kali lebih panjang dari misalnya Middle East. Kalau Middle East 10 hari, dia harus 20 hari. Artinya kan selain transportation cost-nya lebih tinggi, itu juga ada biaya persediaan yang kita harus sediakan. Karena yang tadinya cukup 10 hari, persediaannya ini harus 20 hari karena waktunya agak lama. Tapi ternyata kalau dihitung-hitung masih lebih menguntungkan, go ahead gitu. Konteksnya memang biasanya perusahaan itu kan mencari portofolio. Jadi pada saat yang ini naik, yang ini turun, dia punya dua-duanya gitu. Jadi tidak hanya mengandalkan dari satu tempat. Nah, kalau ini terpaksa mengandalkan satu tempat, pada saat dia naik tinggi, sebenarnya opportunity untuk mengambil dari tempat lain lebih murah, itu terus kemudian jadi hilang kalau misalnya kontraknya menjadi kontrak jangka panjang. Nah, ini kan harus punya strategi dan biasanya perusahaan Pertamina itu sophisticated kok dari sisi melihat international trading opportunities gitu. Di tengah opsi penambahan impor energi dari Amerika Serikat, anggota Komisi 12 DPR RI Edi Suparno mengingatkan agar pemerintah tetap mengedepankan komitmennya untuk mencapai ketahanan energi nasional dengan memanfaatkan sumber-sumber energi lainnya sebagai substitusi dari fosil atau migas. Kalau kita bicara semata-mata impor energi dari Amerika, ya itu akan tidak sejalan dengan long term energy planning kita, gitu ya, karena kita justru ingin meningkatkan kapasitas dalam negeri, gitu. Nah, sehingga ya kita harus jeli melihat apa saja yang selama ini. Salah satu yang saya lihat itu adalah gandum ya, karena memang kita sudah mengimpor banyak sekali gandum dari Amerika, ya, dan ya itu mungkin menjadi trade off. Tadi juga peralatan perangkat militer yang memang Amerika sangat unggul di dalam produksi perangkat dan teknologi militer, serta mungkin hal-hal yang lain. Tetapi kembali lagi menurut saya kita punya long term energy planning yang tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan energi kita menuju kemandirian energi, yang mana itu juga harus kita pertimbangkan. Jangan sampai nanti terkompromikan atau terganggu. Artinya, selama produksi nasional belum mampu memenuhi kebutuhan dan pengembangan energi terbarukan juga belum begitu masif, maka penambahan impor energi dari Amerika Serikat tidak menjadi kebijakan yang haram selama harganya kompetitif dan tidak menjadi beban tambahan bagi APBN kelak. Tim Redaksi CNBC Indonesia.